perbuatan sederhana orang pensiun itu adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak bertasbih kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Nah, kemudian di ayat 48 Allah lebih detail lagi bertanya, kamu sudah saya berikan kemenangan, yaitu cita-cita kamu saya bantu sudah berhasil. Kita mesti pun diajak bicara sama Allah, bagaimana tentang cita-citamu. Nah, cita-cita itu upaya kita untuk meraih angan-angan kita kan. Kalau berhasil atau tidak berhasil kan ada urusan nanti. Ada orang yang bisa mencapai cita-citanya, ada orang yang tidak. Nah, ketika di usia 60 atau 70 orang sudah berusaha keras dari usia-usia awalnya kan. Ketika usia 60-70 entah berhasil atau tidak, Allah memberikan bombongan sama kita. Sebetulnya yang kamu raih di usia 60-70 tahun itu, yang pertama adalah rasakan, saya sudah mengampuni kamu apa belum. Itu penting. Walaupun kamu bergelimang harta, walaupun anak-anakmu sukses semua, tapi kalau kamu tidak saya ampuni, ya tidak ada gunanya. Kamu meninggal, tiket apa yang kamu untuk masuk surga? Tiket masuk surga hanya satu, yaitu ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera itu hanya ada dua dalam kehidupan, yaitu mencari ampunan Allah dan surga. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ukuran orang pensiun berhasil itu bagaimana? Selain ampunan Allah. Ayat berikutnya kita bisa lihat, wa yutimma ni'matahu alaika. Apakah di usia kita tua atau nanti tua kita bisa merasakan kesempurnaan nikmat Allah apa tidak? Kalau enggak, ya berarti kehidupan kita belum berhasil. Jadi ukuran pertama adalah menerima ampunan Allah, ukuran yang kedua adalah merasakan kesempurnaan nikmat. Itu ukuran orang tua yang berhasil. Yang ketiga, wa yahdiyaka shiratan mustaqiman. Apakah as-sirat al-mustaqim yang kita minta setiap waktu, ihdinas shiratal mustaqim, itu kita dapatkan apa enggak? Itu ukuran yang ketiga seseorang yang dikatakan berhasil atau tidak dalam hidupnya. Oke, ada yang bertanya, ini surat apa? Surat 48 ayat 1-2. Kita baru membicarakan surat 48 ayat 2. Saya ulangi lagi. Ukuran orang sukses yang Allah sampaikan kepada kita di hari tua, artinya masa muda kita, umpama ada yang masih muda sekarang, berarti nanti di usia tua harus meraih ini. Satu, ampunan Allah. Dua, kesempurnaan nikmat. Yang ketiga, apakah kita mendapatkan sirat al-mustaqim apa tidak? Kemudian apalagi ukuran orang berhasil di hari tua itu? Ayat 3. Allah berfirman, wa yansurukallahu nasran aziza. Mampukah kita merasakan Allah menolong kita dalam kehidupan kita? Nasran aziza, betul-betul pertolongan yang maksimal. Kalau kita pada usia tua bisa mendapatkan ini, dari masa muda pun kita berharap mendapatkan 4 ini, apa yang kita dapatkan? Seandainya 4 ini kita bisa dapatkan, apa yang kita dapatkan? Lihat ayat berikutnya, ayat 4. 1, sakinah, ketenangan hidup di hari tua. Yang kedua, bertambahnya keimanan yang kita miliki.
Yang ketiga, Allah sudah siapkan tentaranya untuk membantu kehidupan kita. Yang keempat, Allah di ayat 5, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga kelak ketika kita meninggal. Ini kita semua berbicara, yang kita bicarakan ini bukan teori ya, tapi apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita tidak berteori berdasarkan data yang kita dapatkan dari orang tua yang kita ajak bicara. Bagaimana menjadi orang tua yang berhasil itu. Mereka kemudian bercerita begini. Ini tidak, ini yang berbicara Allah yang menjadikan diri kita. Allah berbicara pada kita bahwa yang namanya orang pensiun itu yang paling bagus adalah satu tadi apa? Apakah menerima ampunan Allah atau tidak? Yang kedua, apakah merasakan kesempurnaan nikmat dari Allah atau tidak? Yang ketiga, apakah menerima Shiratal Mustaqim yang diminta? Ihdinas Shiratal Mustaqim, terima enggak? Yang keempat, pertolongan Allah. Apakah kita merasakan ada pertolongan Allah atau tidak? Surat 48 ayat 3. Nah, ketika 4 hal ini kita dapatkan, maka Allah janji di hari tua itu kita akan mendapatkan 1, ketenangan hidup. 2, tambahan keimanan. Pada ayat 4 ya. Yang ketiga, Allah akan siapkan tentaranya untuk membantu kita. Dan yang terakhir di ayat 5 Allah jelaskan Allah akan memasukkan kelak kita ke dalam surga. Inilah cita-cita tiap muslim. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya Allah, bantu saya melewati jalan sehingga saya menjadi orang yang Kau beri nikmat. Jangan sampai menjadi orang yang Kau murkai. Jangan sampai menjadi orang yang sesat. Ini akhir tujuan kita. Surat Al-Fat ayat awal itu. Inilah nikmatnya orang belajar Quran, meletakkan Quran pada yang utama dulu. Baru nanti kita melihat hadis sejauh mana menjelaskan kepada kita lebih gampang lagi. Ini saya sampaikan bagaimana Rasulullah diajak bicara oleh Allah di surat 110 dan surat 48. Kembali ke surat Al-Fat tadi. Nanti di rumah silakan dipelajari sendiri, dirasakan sendiri bahwa Allah memberikan kita tips dari masa muda. Usahakan menempuh hari tua itu jangan melakukan kemaksiatan yang sengaja sehingga di hari tua numpuk dosa. Dari awal kalau sudah merasa melakukan dosa, cepat-cepat minta ampun. Jangan pernah memutuskan hubungan dengan Allah. Quran dipelajari terus. Jangan pernah tidak sholat. Lakukan terus sehingga ampunan Allah akan kita rasakan terus. Yang kedua, ketika menerima hasil pekerjaan, ridho dengan yang diterima. Ridho dulu. Kalau ingin mendapatkan lebih, belajar aturannya Allah. Orang mendapatkan sesuatu yang namanya gaji, pendapatan, itu satu, sesuai dengan rajinnya. Yang kedua sesuai dengan ilmunya. Yang ketiga sesuai dengan jaringan yang dia punya. Itu sama dengan rezeki yang diterima. Maka ridho dengan apa yang diterima. Ya Allah, saya menerima sekian pendapatan saya bulan ini atau minggu ini, saya terima kasih. Berarti saya bisa ngukur diri saya, ternyata rajin saya masih kurang, ilmu saya masih kurang, dan jaringan saya juga masih kurang. Insya Allah saya akan perbaiki rajin saya,
saya akan perbaiki ilmu saya yang sehubungan berkaitan dengan yang saya tekuni ini, dan saya akan juga memperluas jaringan sehingga apa yang saya terima menjadi lebih banyak lagi. Ya Allah, kalau saya bisa mendapatkan itu semua lebih banyak, mudah-mudahan saya bisa juga berbagi dengan orang lain lebih banyak. Itu kesempurnaan nikmat. Kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga, as-sirat al-mustaqim. Sekarang kita tanyakan diri kita. Jadi sambil perjalanan menuju tua, jangan lupakan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terutama Al-Quran dihabiskan. Jadi jangan sampai 6.236 ayat itu ada yang terlewatkan. Waktu yang lalu saya sudah sampaikan, Quran itu minimal ada 4 bagian. Mungkin kemarin saya berikan 3, mungkin ada tambahan 1 aja biar lebih lengkap. Mungkin banyak sekali, tapi minimal 1, prinsip hidup. Prinsip hidup itu antara lain tadi ini, surat Al-Fat tadi ini, surat 110 itu prinsip. Yang saya berikan surat Al-Fatihah itu prinsip, surat tadi Al-Balad ya, Al-Balad itu juga prinsip. Jadi banyak surat-surat yang prinsip. Itu kita pelajari prinsip ini supaya kita pegang. Tadi malaikat yang datang kepada kita tuh menghibur kita ketika kita mau meninggal. Ini prinsip. Jangan sampai ditakut-takuti oleh orang bahwa kita mau meninggal pasti digoda oleh setan. Yakin dengan ayat ini. Malaikat yang datang adalah malaikat terbaik yang menghibur kita sehingga kita tidak takut mati. Karena satu-satunya untuk berjumpa dengan Allah lewat kematian. 1 adalah prinsip hidup. Mari kita pelajari dari Quran. Yang kedua, nasihat Allah. Mari kita pelajari ayat-ayat Quran. Jika ada nasihat Allah, kita sadar. Ya Allah, saya usahakan nasihat-Mu ini akan saya jalankan. Yang ketiga, cerita. Cerita-cerita Al-Quran tentang orang-orang soleh, tentang orang-orang yang buruk, itu dicatat. Catat, oh orangnya seperti ini, oh perbuatannya seperti ini. Kalau baik saya akan tiru. Yang Allah ceritakan tentang orang yang buruk saya tidak akan lakukan. Sehingga Allah bercerita lengkap pada kita. Jangan sampai orang saja bercerita pada kita. Yang keempat, cerita tentang makhluk-makhluk Allah yang lain. Bagaimana kita bersikap seperti terhadap jin, terhadap binatang, terhadap yang lain. Bagaimana kita bersikap? Minimal ini kita bisa dapatkan sehingga ketenangan hati kita di dalam kehidupan menjadi lebih baik. Ya, Mas Bro akan pelajari kembali surat 110, surat Al-Fat dan surat An-Nasr, surat 110 dan surat 48, surat Al-Fat. Saya ulangi lagi, silakan dipelajari kembali surat Al-Fat, surat 48 dan surat An-Nasr 110. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita menuju hari tua kita menjadi lebih baik, lebih syareh, lebih tenang. Saya kira itu saya akhiri. Bila itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.